Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmaniza, NIM PPG 223112714 Saya guru bimbingan dan konseling di Mandua Agam, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 batch 3 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek layanan bimbingan klasikal dengan model Problem Based Learning kelas 12 IPA 1 di Mandua Agam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di siang ini Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ada yang tidak hadir? Ya. Cukup? Kita 19 orang? Ya. Lengkap ya? Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa awali dulu dengan membacakan doa. Ista'in Iqra Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa tadi, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ibu ingin bertanya, apa yang Anda ketahui tentang gadget? Ya, silakan Reza. Jadi gadget adalah alat komunikasi. Alat komunikasi, bagus. Silakan, Sofi. Apa itu gadget? Adalah alat komunikasi digital. Alat komunikasi digital, bagus sekali ya. Hari ini Ibu sengaja akan memberikan layanan kepada kamu mengenai layanan bimbingan klasikal ini dengan tema Ayo Bijak Menggunakan Gadget. Ini Ibu ambil karena ada tujuannya. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu memanfaatkan gadget secara bijak. Khususnya dari layanan ini adalah satu, agar kamu mampu menganalisis manfaat penggunaan gadget. Yang kedua, mampu menganalisis bahaya penggunaan gadget. Dan yang ketiga adalah mampu mengevaluasi kesalahan dalam menggunakan gadget selama ini. Dan yang terakhir, mampu menyusun bagaimana strategi dalam menggunakan gadget secara bijak. Dari tujuan umum dan tujuan khusus ini, kamu bisa memahami? Bisa semuanya? Bisa. Oke, untuk itu dalam pembelajaran ini Ibu akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal kita, yaitu dengan metode PBL. Dengan metode ini, maka Ibu akan memberikan sebuah video. Kamu tonton video itu, kemudian kamu cermati, kamu perhatikan, dan nanti kita akan diskusi dan kamu mempresentasikan putusan masing-masing di depan.
ini kamu menjadikan kamu ke dalam 4 kelompok. Sekarang silakan pilih warnanya. Yang laki-laki. Sekarang silakan kamu lihat warna dari teman-teman kamu itu. Sekarang silakan duduk per kelompok berdasarkan warna tadi. Selanjutnya, jadi yang apa kamu diskusikan ini terletak di sini amplopnya, sesuai dengan warna. Silakan dibuka pertanyaannya. Silakan kamu diskusikan. Boleh yang kamu diskusikan itu ditulis dulu. Aku mau mewarnai. Aku yang baca soal. Jelas? Oke, soal nomor 1. Jawaban aja dong. Beda, bahaya dalam penggunaan gadget yang kurang bijak. Jadi kita bisa sesuai sama kelompok. Kelompok hijau. Tapi hal-hal positif yang kita dapat dari situ, kita bisa mempermudah akses untuk informasi belajar, informasi. Kakak sudah siap ya? Sekarang tugas kamu adalah untuk yang presentasi lagi. Jadi yang untuk presentasi itu Ibu sudah sediakan 4 buah kertas. Nih, kamu pindahkan hasil diskusi tadi ke dalam kertas ini, ya. Dan kamu bikin semenarik mungkin. Bisa? Boleh dikasih gambar-gambar, boleh dikasih warna apapun boleh. Dan untuk warna, Ibu sudah sediakan spidol 3 warna. Ini untuk kelompok, ini kelompok 4, ini kelompok 2, ini kelompok 3 kuning. Terakhir ini kelompok 1. Ini ya get. Hai, Riza. Hai. Kamu ini ngapain kamu? Tertutup lah. Hedonisme. Aduh, nak ngerti. Manfaat. Penggunaan data pribadi. bisa? Spidol ikan mana kan? Spidol ikan mana siapa? Sudah tadi bang. Jangan lupa nama kelompoknya. Gimana itu? Kalau warna. Dari panah-panah kok jual nah. Guys, Dah. Yang sudah siap boleh ditempelkan di depan. Sudah siap? Sudah siap kelompoknya? sudah. Anu, Dwi Fauza. Dan mawar warna. Gambar gigi. Dah, silakan ditempelkan. Kelompoknya ada tadi kan? Kelompok berapa itu? Tulis. Kelompok 4. Kelompok Tulis.
Sosial biru bagus. Boleh ditempel. Di bawah tulis. Bunga ada warna pink. Ditambah lagi. Oh, disusun lah. Nanti kan gampang. Awak apa sampai sih kau? Oke. Nih. Siapa lagi yang sudah siap boleh ditempel? Ini kelompok 4 sudah. Ini kelompok berapa? Oke. Udah usah banyak. Oh, yang tak terkenal ya. Siap? Ini kelompok berapa? Tolong ada di berdua. Oke, kelompok yang tinggal kelompok 1. Oke. Bu, Ya? kasih buat Oh, masih ada. Nampak dah gambar guys. Gambar lagi. Ini. Ada event. Nih. Dan kelompok 1, ayo. Jangan di itu. bantulah Indra. Bantulah Bapak Indra. Galaksi. Galaksi. Makasih aja sayang. Masih aja. Sudah? Dah. Ini adalah hasil karya kamu tentang film yang Ibu putar tadi. Kemudian juga hasil diskusi kamu. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kamu. Nah, sekarang silakan kamu berdiri semuanya. Silakan lihat apa yang sudah dibikin oleh semua anggota kelompok ini. Silakan. Ayo semuanya. Silakan kamu diskusikan atau kamu lihat apa yang Ada bunga-bunga. Dunia di ya di depan semuanya. Jangan. Awak introvert, Bu. Dekat-dekat. Kalau Facebook di YouTube itu wajib. Makalah. Lalu kita gambar itu. Ini bisa di mana? Ini Sudah dilihat? Sudah. Oke. Silakan kamu duduk lagi. Sekarang tolong presentasikan hasilnya ke depan. Sudah lihat ya? Siapa yang mau kelompok berapa dulu? Kita mulainya dari kelompok berapa? Satu. Karena sesuatu yang mulai dari Kelompok berapa? Satu. Yang tadi yang dulu siap siapa? Kayaknya untuk presentasi itu semangat ya. Maka kita ambil berdasarkan siapa dulu yang nempelkan ke depan tadi. Silakan kelompok 4. Jelaskan kepada yang lainnya mengenai ini hasil diskusi kamu yang kelompok 4. Mana hasilnya? Hampir mirip ya, cantik-cantik semua. Bisa dilihat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Sofi dari kelompok 4.
Saya di sini akan menjelaskan hasil presentasi kami. Dari video yang kita tonton tadi yang berjudul Candu, bisa dijelaskan bahwa dampak gadget kepada kehidupan kita sehari-hari adalah yang pertama, manfaat gadget adalah kita bisa mengakses informasi dengan mudah dengan adanya gadget. Yang kedua, dengan adanya gadget kita bisa menambah wawasan kita dengan lebih mudah. Yang ketiga, mempercepat pencarian. Sekarang apa saja bisa kita cari dengan adanya gadget. Yang keempat, menambah teman. Bukankah mudah sekarang menambah teman? Ya. Gadget itu semua bisa dilakukan dengan lebih mudah. Yang keempat, membantu bisnis dan bekerja. Dengan adanya gadget semuanya akan lebih mudah. Dan yang terakhir, manfaat gadget adalah untuk hiburan tentunya. Guna gadget adalah untuk melepas penat dan letih keseharian kita. Di samping manfaat tentu ada juga bahaya. Bahaya gadget adalah dengan adanya gadget yang seharusnya kita di dalam satu ruangan saling berkomunikasi, tetapi sekarang itu sudah jarang ditemukan. Gadget membuat orang semakin kurang bersosialisasi. Yang kedua, kan kawannya yang berkacamata sekarang. Gadget, dengan adanya gadget bisa mempengaruhi dampak kesehatan kita masing-masing. Yang ketiga, menjadi pribadi tertutup. Yang keempat, hedonisme atau gengsi lah ya kita nyebutnya sekarang. Gengsi yang tinggi. Yang keempat, pengaruh tontonan. Yang terakhir, penyalahgunaan data pribadi. Yang selanjutnya, tips penggunaan gadget. Agar kita tidak terlalu mengikuti perkembangan gadget dan tidak berlebihan, tips penggunaan gadget adalah beri batasan waktu menggunakan gadget. Yang kedua, lihatlah hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, matikan gadget ketika ingin tidur. Yang keempat, gunakan sesuai fungsinya. Tontonlah hal-hal yang lebih bermanfaat dan ya itulah mengetahui dampak kecanduan dan berusaha untuk berubah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Itu hasil presentasi dari kelompok 4. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin bertanya silahkan. Ada yang bertanya? Cukup? Baiklah. Dan terima Sekian dari kasih. kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saufi. Mari kita berikan tepuk tangan. Bagus sekali keterangan yang disampaikan oleh Saufi ya. Ternyata pilihan pendek tadi banyak maknanya. Mari kita dengarkan dari kelompok berapa tadi? Yang nomor 2 mengumpulkan nomor 2. Oke, silakan kelompok 2. Alia ya. Mari kita dengarkan nanti bisa kita pertanyakan atau kita memberikan pertanyaan atau bantahan ya. Silakan Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman, yaitu tentang gadget. Gadget merupakan suatu perangkat atau alat elektronik yang berukuran relatif kecil serta memiliki fungsi khusus dan praktis dalam penggunaannya. Bisa kita ketahui manfaat gadget dapat dirasakan dalam sehari-hari, yaitu mempermudah akses informasi, mempercepat pencarian, membantu dalam bisnis dan bekerja, dan meningkatkan dan mengembangkan kreativitas kita. Jika kita berlebihan dalam penggunaannya, tentu akan mengakibatkan dampak buruk bagi diri sendiri, terutama ketergantungan dan kurangnya interaksi dengan orang lain, membatasi kreativitas, dan masalah kesehatan seperti sakit kepala atau sakit mata. Jadi kesimpulannya, mari lebih bijak dalam penggunaan gadget, tidak selalu bergantung pada gadget dan membatasi dalam pemakaiannya. Sekian dari kelompok 2. Ya, bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ada pertanyaan dulu? Tidak. Tidak, cukup? Cukup. Mari kita berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Selanjutnya kelompok berapa lagi? 3.
Alfian, oh tadi dia minta izin, boleh Gina duluan. Yang terakhir, ya Gina atau siapa? Riza. Gina. Satu-satu. Udah. Sampaikan saja yang tidak ada ya, yang tidak ada disampaikan oleh kelompok itu yang mana kira-kira inti-intinya. Kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, kelompok hijau ya, akan menjelaskan tentang presentasi yang berjudul bijak dalam penggunaan gadget dari yang kita dapat dari ilustrasi film Candu. Yang kita ketahui, gadget adalah suatu alat komunikasi yang muncul di era digital seperti sekarang ini. Adapun bahaya dari penggunaan gadget, diantaranya hilangnya kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Seperti yang sudah ditampilkan dalam film Candu tadi, orang yang menggunakan gadget terlalu sering atau sudah kecanduan gadget akan susah untuk memahami lingkungan sekitarnya, terutama untuk bersosialisasi. Yang kedua, mengganggu aktivitas termasuk siklus tidur. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas kita, terutamanya dapat mengganggu siklus tidur. Untuk para pelajar, siklus tidur itu penting karena kalau misalkan siklus tidur kita berantakan, itu akan berpengaruh terhadap konsentrasi kita di sekolah. Untuk yang ketiga, munculnya kecanduan terhadap gadget. Kecanduan, ini yang paling parah. Candu terhadap gadget itu sangat sulit untuk dihilangkan, kecuali kita punya batasan-batasan dalam penggunaan gadget tersebut. Di samping dari bahaya, kita punya manfaat penggunaan gadget, diantaranya ada menambah wawasan sebagai media hiburan. Pasti kebanyakan orang menggunakan gadget adalah sebagai media hiburan. Karena gadget ini banyak apa ya, kayak manfaat-manfaatnya. Yang terkandung dalam gadget ada positif negatifnya kan? Terus memperluas jaringan sosial. Kita bisa berteman dengan seseorang yang bahkan yang kita kenal tadinya. Anggap kita di Sumatera, teman kita di Jawa, atau di Sumatera teman kita di Papua. Jadi jejaring sosial kita luas. Dan yang terakhir, alat komunikasi jarak jauh. Bentuknya LDR, gadget ini berguna banget. Virtual satu. Yang virtual LDR. Oke. Yang ketiga, rencana bijak penggunaan gadget. Gimana rencananya? Mari kita dengarkan. Rencana bijak penggunaan gadget yang kelompok 1 sampaikan itu adalah menghapus aplikasi yang tidak berguna atau tidak penting. Jadi untuk teman-teman yang punya aplikasi nggak berguna tolong dihapus ya, karena itu nggak berguna. Ya. Terus manfaatkan waktu senggang dengan melaksanakan aktivitas positif. Jadi jangan kalau misalkan punya waktu senggang kita malah main HP, itu kan malah bikin suntuk nggak sih? Jadi coba manfaatkan waktu senggang kayak bermain game atau jalan-jalan gitu, menghirup udara segar, olahraga gitu kan. Yang ketiga, tinggalkan gadget sebelum tidur. Banyak dokter ya kayak apa sih dari artikel-artikel bilang kita harus mematikan gadget 2 jam sebelum tidur. Karena jika tidak itu akan mengganggu tidur kita sehingga gadget itu berpengaruh pada siklus tidur. Ya. Yang keempat adalah membatasi waktu dalam penggunaan gadget. Ini yang paling penting, membatasi waktu dalam penggunaan gadget. Karena jika kita tidak dapat membatasi waktu kita dalam menggunakan gadget, itu akan berpengaruh terhadap kecanduan gadget. Yang terakhir adalah pintar-pintar menggunakan gadget. Jadi untuk teman-teman, usahakan pintar-pintar dalam menggunakan gadget. Karena gadget ini banyak negatifnya, banyak positifnya. Jadi usahakan cari sisi positifnya. Gak usah cari-cari sisi negatif gadget. Namanya aja smartphone kak. Walaupun tidak dicari dia akan tiba. Walaupun tidak dicari dia akan muncul juga. Jangan diklik, kalau muncul nggak usah diklik. Hiraukan. Oke. Kesimpulannya pemakaian gadget sebijak mungkin dan pandailah membagi waktu. Usahakan diri untuk tidak kecanduan terhadap gadget. Oke? Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan, atau ada yang ingin dibantah silahkan dibantah. Turun. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Sangat super sekali ya, ternyata beda-beda pendapatnya. Mari kita dengarkan pendapat yang terakhir dari kelompok 3.
bisa semuanya semua. Ya, nampak loh. Ada Ustaz. Jadi saya akan menjelaskan hasil dari video tadi. Ada 3 penyampaian yang bisa saya sampaikan, yaitu bahaya gadget yang pertama, dan yang kedua adalah manfaat dari gadget. Yang ketiga, tips menggunakan gadget. Jadi ada beberapa bahaya bila menggunakan gadget. Betul. Yang pertama adalah sikap acuh tak acuh dengan kita. Wah. Seperti yang melihat dari video tadi, orang yang menggunakan HP di dalam video tadi tidak memberikan apa yang terjadi pada di sekitarnya, tidak mementingkan orang lain, dan tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang kedua adalah kurangnya pergaulan. Gadget ini juga bisa berpengaruh juga pada pergaulan. Seperti hilangnya teman-teman sekitar yang sudah biasa kita bermain bersamanya. Buat galau. Dan yang ketiga adalah beberapa waktu dengan kegiatan sehari-hari. Dan yang keempat adalah lebih menggunakan gadget daripada kesehatan. Dan yang kedua adalah manfaat dari gadget. Manfaat dari gadget. Gadget ini ada juga positif dan negatifnya. Seperti manfaat dari gadget yang dilihat dari kata ini. Yang pertama adalah antum dia. Yang pertama adalah keberadaan gadget memudahkan untuk mengakses informasi. Jadi maksud di sini adalah mencari informasi yang tidak kita ketahui. Jadi tidak seperti biasanya seperti dulu kita harus mencari pustaka untuk mencari informasi atau ilmu pengetahuan. Tidak seperti sekarang ini. Di bagian gadget ini kita bisa mencari apa saja yang tidak kita ketahui, walaupun itu di luar ataupun di dalam. Yang kedua, mempercepat pencarian. Dan yang ketiga membantu bisnis dan kerja. Jadi membantu bisnis dan kerja ini adalah bisa gadget ini dijadikan sebuah promosi. Dan yang ketiga adalah tips menggunakan gadget. Yang pertama adalah beri batasan yang jelas tidak hanya pada anak-anak, namun juga untuk diri sendiri. Jangan menggunakan media sebagai alat untuk membunuh waktu dan menentu anak. Bunuh anak. Cuma Jadi gunakan waktu untuk bisa dibagi waktu untuk memegang gadget dan untuk kegiatan kita sehari-hari. Iya. Jadi ada itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada pertanyaan untuk teman-teman semua. Berapa buah? Nah itu dia ya. Semua ibu ada teringat ya. Terima kasih dulu kita ucapkan. Ada yang berbeda dari bagian adalah ini ya, kata-katanya yang terakhir itu apa? Jangan gunakan media sebagai alat untuk membunuh waktu, kan? Ya, kan? Untuk membunuh. Kemudian waktu, jadi tidak boleh gadget ini digunakan untuk sebagai hal yang membunuh waktu kita. Dan untuk mengatur anak, berarti mungkin maksudnya gini, kalau anak itu biar diam dikasih HP, mungkin Ya. itu ya. Dan kalau dia nangis dikasih HP. Makan HP. Makan HP. Makan kasih HP. Makan HP. Itu dia. Jadi dari hasil presentasi yang disampaikan oleh teman-teman ini bisa kamu pahami? Bisa. Oke. Untuk itu ibu ingin kamu untuk menyimpulkan dari apa yang kamu sampaikan itu nanti, yaitu ibu akan kasih dari penyimpulan itu berupa yang pertama ini adalah kertas warna-warni lagi. Nanti akan kamu tempelkan ke dalam ini yang sudah ibu sediakan, ini dia.
Ibu sudah sediakan sebuah pohon yang dibantu juga oleh teman kamu bikinnya. Iya. Ini apa ini? Nah, pohon gadget. Ini adalah pohon bijak menggunakan gadget. Tolong Aziz, kamu tempelkan di sini. Ibra, tolong Ibra. Ya, sambil yang tempelkan. Kemudian nanti hasil yang kamu dapatkan berarti ada 3 ya. Ada manfaat, kemudian ada bahaya, kemudian apa yang kita lakukan atau tips bisa bijak menggunakan gadget. Kita pindahkan satu kertas ini satu pernyataan. Bisa? Bisa. Kemudian tugas kamu sambil itu adalah mengerjakan ini lembar LKPD. Berarti bisa sejalan ya. Dan yang pertama kamu lakukan itu adalah ini dia dulu di kesimpulannya ini. Di sini. Ini kertasnya. Nih. Hasilnya itu sampaikan satu buah, satu langsung kamu tempelkan. Silakan. Satu kertas adalah satu pernyataan. Ya, ini adalah pohon ya. Pohon bijak menggunakan gadget. Jadi di sana itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Salah, minta Cia. Aku salah gue. Dah, ada lagi? Teror. Sudah semuanya? Sekarang silahkan siapa yang mau membacakan dari hasil kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini. Saya Jafar Zaki akan menjelaskan tips menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari yang kita sudah simpulkan dari diskusi kelompok yang kita presentasikan tadi. Bahaya penyalahgunaan data pribadi. Ya, kemudian Yang kedua, Banyak dulu. bijaklah dalam menggunakan gadget karena bahaya membuat masa depanmu menjadi suram. Ini termasuk bahaya ya, bahaya. Lebih bijak dalam menggunakan gadget, tidak selalu bergantung pada gadget. Jadi manfaat dari gadget yaitu gadget akan menjadi berguna jika digunakan dengan bijak dan baik. Lebih bijak dalam menggunakan gadget, tidak selalu bergantung pada gadget. Membantu bisnis dan pekerjaan. Manfaat dari gadget yaitu dapat kita simpulkan bahwa penggunaan gadget ada sisi negatif dan juga ada sisi positif. Manfaatnya yaitu melepas kegabutan. Gadget dapat membuat komunikasi menjadi lebih dekat. dan terima kasih ya. Itu yang sudah disampaikan tadi kita berikan apa pesan dan kesan kamu tentang materi ini? Sangat menyenangkan. Pesan dan kesan dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menambah wawasan tentang cara dan bagaimana menggunakan gadget secara bijak, serta kita bisa menambah ilmu juga tentang bahaya serta manfaat dalam penggunaan gadget. Ya, bagus. Reza, silakan. Kesan dan kesan saya terhadap pembelajaran tentang gadget ini, yang pertama dalam ibu menyampaikan materi sangat seru karena memakai video dan kita berdiskusi bersama-sama. Ya. Setelah itu kesan yang saya ambil dari pembelajaran tersebut bahwasanya saya harus mengurangi bermain gadget. Bagus ya. Berarti ada langkahnya ingin mengurangi. Ya, benar. Oke, dari hasil yang disampaikan tadi kita bisa mengambil pelajarannya apa? Bahwasanya kita harus cerdas menggunakan gadget, harus mempertimbangkan bahaya, manfaat, ya kan? Ya. Penggunaannya. Dan untuk sebelum ibu tutup, maka ibu akan kasihkan kamu lembar evaluasi kamu kerjakan di rumah. Ya. Di rumah ini adalah evaluasi dalam layanan kita. Nanti dibagikan besok saja ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Maka tadi karena kita awali dengan mengucapkan dengan doa, maka sekarang kita tutup juga dengan doa. Silakan siapa yang mau memimpin? Jaki, silakan. Sampai iqraul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
pembelajaran kita hari ini. Ibu Sudek dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.